Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada eh, hari ini ya, kita akan mengadakan perkuliahan untuk mata kuliah kelembagaan infrastruktur transportasi. Ada isunya, yaitu isu soal solusi dan peluang potensial untuk mengatasi tantangan. Tantangannya adalah bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan. Nah, kita memang banyak menemukan persoalan ya di isu kelembagaan ini. Macam-macam. Ada contoh kasus sebelum kita masuk ke isu ini, ada Dinas Perhubungan yang kepala bidang lalu lintasnya adalah sarjana teknik mesin, misalnya gitu. Atau ada juga yang sarjana pendidikan. Memang ada fenomena semacam itu di berbagai daerah. Ya, ada saja tentu daerah yang sudah bagus sekali, di dalamnya berisi orang-orang yang memang paham isu transportasi kalau dia di dinas perhubungan. Dia orang ekonomi tapi dia ekonomi transportasi. Dia orang psikologi tetapi pendalamannya di travel behavior gitu. Jadi perilaku pengendak transportasi kayak gitu. Jadi ada yang sudah bagus, tapi ada juga yang masih belum bagus. Jadi ada beberapa tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh kita semua yang mendalami isu kelembagaan transportasi ini. Di perkuliahan ini saya akan menyampaikan 7 hal ya terkait dengan isu utama di bidang penguatan kapasitas kelembagaan. Yang pertama, saya melihat bahwa ada fragmentasi kelembagaan pusat dan daerah. Memang ada Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini ada yang di level provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, di masing-masing pemerintahan ini ada, kalau di pusat ada kementerian, kalau di daerah ada dinas. Dan di situ kita melihat ada semacam crossing yang yang apa yang mungkin perlu ada pembenahan. Contoh ya, di bidang kita, kita mengenal ATR BPN di kementerian itu yang memegang isu soal tata ruang. Tetapi proyek-proyek tata ruang di daerah itu dikerjakan oleh PUPR, gitu ya. Jadi dia ada bidang tata ruang di PUPR-nya. Jadi ada crossing kelembagaan. Jadi bukannya dia di ATR BPN, karena di ATR BPN yang di Kanwil itu cenderung ke apa namanya perizinan pertanahan murni. Tapi untuk proyek-proyek itu dikerjakan oleh pemerintah daerah dan penempatannya ada di PUPR, gitu ya. Jadi ada semacam crossing semacam itu yang apa yang terjadi. Eh, Penyelesaiannya memang mudah untuk disebutkan. Misalnya kita mengatakan perlu ada koordinasi. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata koordinasi itu bukan hal yang mudah bagi pemerintah. Bicara soal waktu, bicara soal tempat, bicara soal siapa yang hadir, ini juga tidak mudah. Bahkan eh, ketika kita sudah bersepakat pun di dalam organisasi kelembagaan tempat koordinasi itu pun seringkali karena dia punya latar belakang berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda, dan kadang-kadang tujuan yang mau dicapai itu berbeda-beda juga. Tantangan demi tantangan inilah yang akhirnya menimbulkan persoalan yang tidak ada akhir. Tapi ya memang kalau selalu ada persoalan itu menandakan juga bahwa eh, akan ada banyak pekerjaan yang terus-menerus muncul kan ke depannya. Dan apa akhirnya memang dibutuhkan sumber daya manusia yang capable untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbatasan SDM teknis dan kompetensi kelembagaan seperti yang saya singgung di awal tadi. Bahwa ternyata di dalam pelaksanaannya teman-teman yang di PU Bina Marga yang mengurusi transportasi, perkerasan jalannya, ada juga dinas perhubungan yang mengatasi trafiknya, ya itu punya keterbatasan di sumber daya manusia. Orang PU mungkin ada juga yang rata-rata dari teknik sipil misalnya, tetapi mereka tidak mendalami betul sisi teknik sipilnya. Ada orang yang menjabat tetapi dia punya kapasitas yang relatif kurang baik.
Mungkin dia teknisnya tidak bagus, itu tidak apa-apa. Tapi dari sisi manajerialnya dia harus bagus. Dia memberdayakan seluruh orang yang memang memiliki kapasitas teknis untuk menyelesaikan masalah teknis yang ada di bidangnya. Contoh kasus ya, kalau ruas jalan di suatu daerah yang menjadi kewenangannya tidak kunjung bagus-bagus, itu nggak selalu bicara soal, oh tidak ada anggaran Pak dari Pak Bupati atau dari bupatinya, ya dari kepala daerahnya untuk kami untuk memperbaiki jalan itu karena dia ada keterbatasan anggaran. Nah, bisa jadi karena keterbatasan sumber daya manusia meskipun dia orang sivil, dia ngebayangin ketika perbaikan jalan itu harus kondisi yang sangat baik. Padahal bisa berlapis. Jadi lapisan dasarnya dulu nih perbaiki. Jadi anggaran ada 25 miliar, kalau tadinya langsung ke hot mix perbaikannya pasti dapatnya paling ya mungkin 2 atau 3 kilometer mungkin kan. Tapi kalau dia pelapisan pondasinya yang diperbaiki dengan pemasangan batu sebagai base dari jalan itu yang bagus, yang supaya bagus, bisa jadi dapatnya 20 kilometer atau 30 kilometer. Nah, kalau dia orang civil engineering, dia pasti paham soal itu. Begitu juga dengan orang transportasi dari sisi eh, apa manajemen kelembagaannya. Kalau dia memang orang dari PWK yang memiliki kapasitas yang memadai bicara soal manajemen organisasi, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Jadi keterbatasan SDM ini sangat serius. Dan meskipun hari ini banyak sekali lulusan dari teknik transportasi, baik itu PWK transportasi atau teknik sipil transportasi, tapi ternyata SDM yang dibutuhkan itu nggak ada yang masuk dalam dalam kelembagaan yang membutuhkan orang-orang itu. Orang-orang pintar kok nggak ada di pemerintahan. Sehingga ada kesan seolah-olah pemerintahan itu bukan untuk orang yang memiliki kapasitas tinggi misalnya. Padahal tidak begitu. Di pemerintahan orang-orang hebat harus ada di pemerintahan supaya orang pemerintahan itu di pemerintahannya sendiri bisa memberikan dampak ya pada perbaikan sumber daya manusia dan kelembagaannya. Nah, kemudian yang ketiga, isu utamanya adalah perencanaan transportasi yang tidak terintegrasi lintas moda dan lintas sektor. Sekarang, pemerintah daerah bicaranya perbaikan jalan. Ada nggak pembangunan jalan? Ada juga. Perbaikan jalan, pembangunan jalan, dia ada. Tapi ada nggak pembangunan jalur rel kereta api? Nggak ada. Ada nggak yang membahas soal pembangunan sistem angkutan umum massal? Nggak ada. Jadi nggak ada itu dalam artian dari 550 kabupaten kota hanya segelintir yang concern di public transport. Bahkan kereta api pun ada bidang kereta apinya di Dinas Perhubungan, tapi di PU nggak ada. Di PU itu adanya jalan saja gitu ya, jalan raya. Pelabuhan hampir nggak pernah dibangun karena itu dia diletakkan di Dinas Perhubungan. Harusnya dia di PU dong. PU yang ngurusi infrastruktur pelabuhan, infrastruktur jalan, infrastruktur bandara, infrastruktur kereta api. Harusnya begitu. Dan Dinas Perhubungan bicara soal sistem dan manajemen transportasinya. Harusnya langkah ke depannya semacam itu. Ini tantangan tempat kita. Karena akhirnya tidak terintegrasi ya, tata ruang nggak terintegrasi dengan transportasi, dengan sarana transportasi, dengan prasarana transportasinya. Dan ingat, ketika kita bicara soal transportasi, berarti kita bicara soal trimateranya, darat, laut, darat, air, dan udara. Ya. Dan itu harusnya terkombinasikan satu sama lain, sehingga perencanaan yang dibuat itu adalah perencanaan yang terintegrasi satu sama lain. Nah, yang keempat adalah lemahnya tata kelola, governance, dan sistem pengawasan. Ini kita banyak sekali dinas-dinas yang memang belum memiliki KPI. KPI dari dinas PU Bina Marga apa, PU Cipta Karya apa, kemudian dinas perhubungan apa, terkait dengan bidangnya. Sekarang ini KPI-nya tidak terlihat ya, karena mereka bisa saja diberi KPI, tapi mereka juga minta ya siapkan dong dana yang memadai untuk kami. Jadi government itu seringkali terjebak pada bergerak kalau ada dananya. Nah, padahal dengan dana terbatas, sesungguhnya kita bisa melakukan improvisasi.
Apalagi power itu di tangan pemerintah. Kan kekuatan pemerintah itu kan bukan uang harusnya, tapi power regulatifnya. Ya, sebagai regulator itu yang menguatkan dia. Harusnya itu yang dia manfaatkan untuk memanajemen dan mempercepat program pembangunan yang ada di daerahnya. Kelima, minimnya penggunaan data sebagai dasar kebijakan. Nah, sekarang lagi proses ya pemerintahan di era Presiden Prabowo sekarang ini sudah membuat dan menjalankan bahkan ya sudah beroperasi nih satu data. Jadi eh, satu data ini akhirnya menjadi sumber apapun ya, terutama data informasi dan terkait dengan itu misalnya seperti peta juga ya dari One Data ini. Jadi kalau dulu dia terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Masing-masing juga punya data yang berbeda-beda. Walaupun ini, walaupun sudah berproses ya, tapi eh, belum sempurna juga. Kita lihat saja sekarang ini sedang viral Presiden Prabowo mengucapkan bahwa beliau membeli tanda kutip data dari luar negeri terkait dengan ekspor impor. Kenapa begitu? Karena data yang ada di Indonesia, kok kegiatan ekspor impornya antara satu kementerian dengan lembaga dan kementerian lembaga lainnya itu berbeda-beda, ya. Jadi nggak ketemu dia. Masukin di One Data, kok beda-beda juga. Dan ternyata ketika dilihat di luar negerinya, ternyata angkanya besar. Jadi berbeda, kecil datanya, ekspor kita. Tapi di luar negeri, datanya besar sekali. Jadi ada disparitas antara data yang diberikan kepada pemerintah, dicatat oleh aparat pemerintah kita, dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentu ini akhirnya menimbulkan masalah. Akhirnya terindikasi misalnya ada apa namanya tanda kutip penyeludupan, paling tidak penyeludupan dalam data, atau bahasa sederhananya mungkin ada miss di dalam pendataan. Ini yang harus diselesaikan. Walaupun kita sudah ada lembaga yang sudah ada satu data tadi ya, jadi kalian nanti saya berharap banyak yang membantu pemerintahan di satu data ini, baik langsung maupun tidak langsung untuk menyempurnakan basis data yang dimiliki oleh pemerintah. Karena ini nanti akan menjadi penentu arah kebijakan pemerintahan kita menjadi benar atau tidak. Jadi kalau datanya salah, akhirnya salah juga kebijakannya. Tapi kalau datanya benar, maka akhirnya kebijakan menjadi benar. 6, rendahnya kapasitas dalam menyiapkan pembiayaan dan skema investasi. Itu tadi yang saya sampaikan. Dikasih 10 miliar, kurang katanya. Kasih 100 miliar, kurang. Kurang itu dalam bentuk apa? Ternyata tidak banyak perubahan di lapangan. Kalau begitu ini bukan soal uang, tapi ini soal mentality. Mentality para regulator yang melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita berada di pemerintahan, yang harus diingat itu adalah power kita ada di regulasi. Power kita bukan di uang yang kita belanjakan, bikin proyek ini, bikin kegiatan ini, bukan. Tetapi di regulasi, bikin regulasi ini. Dan ketika kita bicara soal regulasi, memang butuh uang, tetapi dananya itu tidak begitu besar. Kan sekarang ini teknologi sudah cukup canggih, rapat mungkin tidak perlu dilakukan dengan apa? Dengan tatap muka langsung, bertemu langsung, tapi bisa dengan menggunakan Zoom dari tempat masing-masing, sehingga bisa menurunkan biaya transportasi. Atau seperti kita sekarang ini, bahkan apa kita bisa bertemu melalui kanal Zoom yang kemudian diupload di YouTube, sehingga kalian bisa belajar kapanpun, dimanapun. Jadi apa cost transportation itu bisa turun. Dan kalau kita implementasikan di poin 6 ini, artinya membuat regulasi itu bisa mengubah semuanya menjadi baik atau tanda kutip malah menjadi buruk. Dalam konteks ini membuat menjadi sangat baik. Dan ternyata biayanya tidaklah begitu besar. Jadi ini harusnya yang menjadi apa titik pijak bergeraknya organisasi pemerintahan di mana pemerintah itu harus sadar bahwa dia punya power yang namanya regulasi dan itu harus dimanfaatkan. Jadi powernya bukan di uang, tapi kemampuan memimpin, jadi leadership to regulate something kayak gitu ya. Nomor 7, lemahnya manajemen risiko dan keselamatan transportasi. Ini juga adalah sebuah tantangan. Sekarang ini angka kecelakaan lalu lintas tinggi. Apakah ada upaya untuk menekannya? Apa caranya untuk menekankannya? Itu masih berjalan tersiok-siok. Di daerah kita tahu
Misalnya ada jalan tanjakan atau turunan yang berbahaya. Bagaimana cara penanganannya? Pertama, cara penanganannya tidak diketahui. Dua, anggarannya juga tidak punya. Yang ketiga, akhirnya insiden kecelakaan selalu terjadi. Opsi yang sering dipakai adalah pasang spanduk, lalu di situ dituliskan hati-hati, daerah ini rawan kecelakaan. Itu sebenarnya himbauan, tetapi sebenarnya bukan itu solusi teknisnya. Solusi teknisnya adalah ya perbaiki jaringan jalan itu, segmen jalan itu, lingkungannya kah, jalannya kah, lebarnya kah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya jalan itu tidak lagi masuk dalam kategori sebagai daerah ya jalan yang rawan kecelakaan. Nah, isu-isu semacam ini yang harusnya diperhatikan oleh kita semua, ya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.